Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, mari kita siapkan dulu. Istaina wasalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra doa jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartas samawati wal ard binuri syamsika wa qamarika abada. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk kembali belajar di kelas yang kita cintai ini. Tak lupa pula salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andus Haji Imran Effendi Hasibuan MA yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk melaksanakan kegiatan supervisi guru. Selanjutnya anak-anak yang Ibu sayangi. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau mengabsen. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa aja? Merisa, kenapa? Sakit, kemudian? Husnul Khotimah, kenapa? Sakit juga. Ada lagi? Dea Amanda. Sakit juga. 3 orang aja. Oke. Baik, kita lanjutkan ya materi yang sebelumnya. Coba dibuka bukunya, Matematika Peminatan untuk materi limit fungsi trigonometri. Oke, pertemuan sebelumnya kita udah membahas ya apa aja cara dalam menyelesaikan soal limit. Ada berapa? Ada 3, ada substitusi, faktorisasi, dan perkalian sekawan. Nah, ini untuk mereview materi yang kelas 10-11. Nah, sekarang kita kelas 12 ada limit fungsi trigonometri. Ada berapa cara kalau yang limit fungsi trigonometri? Cara menyelesaikan kasus ada. Nah, ini yang pertama ada metode numerik, substitusi, pemfaktoran, kali sekawan, dan jadi ketika kita menggunakan substitusi dan hasilnya tidak valid, maka gunakan cara yang lainnya. Sebelumnya sudah ya untuk rumus-rumus trigonometri. Sudah, di catatannya udah kan? Kemudian yang turunan kita belum ya. Belum ada menyelesaikan kasus dengan turunan, kemudian ada perluasannya. Nah, ini kegunaan limit fungsi trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita menyangka bahwa fungsi itu, bahkan fungsi trigonometri itu tidak ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada menghitung rotasi bumi, ada kerusakan jantung, perpindahan kalor, dan kecepatan. Apakah semuanya hanya dalam matematika? Enggak. Dalam bidang apa aja tuh? Fisika, biologi. Nah, jadi matematika ketika suatu bab materi itu tidak hanya berkaitan dengan hanya sekitar matematika saja, dia berkaitan juga dengan materi yang lain. Bahkan menghitung rotasi pun ternyata menggunakan limit fungsi trigonometri. Nah, dia bukan tata caranya saja, tapi konsep-konsep limit trigonometri itu berguna nanti untuk menghitung rotasi bumi. Nah, jadi harus dulu tuh paham konsep bagaimana menggunakan sifat-sifat limit. Ada berapa kemarin sifat-sifat limit tuh? Yang ada penjumlahan, perkalian ada berapa? Berapa? Ada 7. Jadi harus memahami dulu tuh sifat-sifatnya, baru bisa menyelesaikan kasus-kasus yang diberikan. Ini sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang kemarin ya, pertemuan sebelumnya. Untuk contohnya udah paham kemarin?
Contoh-contohnya sudah ada? Oke, nah sekarang kita ke limit untuk yang ini. Sin A X kurang A per B X kurang A. Sudah kemarin? Sudah ada contohnya? Sudah ada sebagian ya? Coba dibuka di bukunya halaman 7. Oh bukan, halaman 9. Coba dilihat contoh 8. Contoh 8 untuk limit X menuju 3. Sebelumnya semua rumusnya itu limitnya menuju apa? 0. Nah berarti sekarang menuju A atau menuju C. Berarti kalau C itu apa sih? Konstanta. Jadi A pun itu bisa angka berapapun yang kita masukkan. Oke, coba dilihat contoh yang 8. Contoh yang 8. Syaratnya kita bisa menggunakan aturan limit sin A dalam kurung X kurang A per B X kurang A. Coba dilihat dalam tanda kurungnya haruslah sama. Oke, haruslah sama. Contoh yang ke-8. Limit X, di sini kelihatan ya? Limit X menuju 3 untuk X kuadrat kurang 7X tambah 12 sin X kurang 3 per X kuadrat kurang X kurang 6. Ada kuadratnya lagi kan? Nah, coba dilihat di contoh yang ke-8. Langkah-langkah pertama. Kemarin sudah Ibu jelaskan, semua kasus haruslah mengarah ke sifat-sifatnya dan juga bentuk-bentuk limit aturan dasar trigonometri. Nah, ketika menemukan sifat seperti ini, seharusnya kan nanti X kurang A-nya dengan yang X kurang A yang di bawah kan harus sama. Nah, berarti bagaimana cara mengubah kasus yang seperti ini ke bentuk seperti itu, sehingga kita mendapatkan hasilnya nanti A per B. Nah, gimana? Langkah pertama gimana kemarin? Faktorkan. Ini. Gimana cara memfaktorkan? X? X berapa? X kurang 3. X tambah 4 ya? Oke, kalau ini sin X kurang 3 per, ini berapa? Ini X tambah 2 ya? Ini X kurang 3. Tapi ini masih ada kuadrat ya? Nah, kalau dijabarkan nih, bukan dikalikan satu per satu. Kalau misalnya Ibu pisahkan per faktornya, gimana penulisannya? X kurang 3, ini X kurang 3, X tambah 4, sin X kurang 3. Nah, kemudian? Ya? Yang mana? Iya, ini. Ini X kurang 4 atau X tambah 4 tadi? Sudah coba dikalikan ke dalam? Sudah? Berarti kurang? Karena hasilnya, konstantanya positif ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian ini, kalau misalnya dipisahkan menjadi, coba dilihat contoh 8. Sininya dipisah X kurang 3. Juga kuadrat ya. Ini sesuai dengan sifat pangkat yang mana? Ingat nggak sifat pangkat? A tambah B. Sama nggak dengan ini? Ini kalau penjabarannya di apa? A kuadrat 2AB. Nah, sesuai nggak dengan sifat ini? Sesuai? Yakin? Tidak ya? Oke. Kalau ini berarti sifat yang mana yang pangkatnya? Hah? Yang mana? Yang mana tuh? Ayo. Kedua-duanya kalau dalam tanda kurung, misalnya nih ada 2 kali X dikuadratkan. Pangkat 2 ini hanya untuk X saja atau untuk 2? Kedua-duanya. Berarti 2 juga pangkat 2, X juga pangkat 2. Nah, ingat ya sifatnya yang ini. Nih, makanya bisa seperti itu. Sudah? Oke, kemudian gimana langkah selanjutnya? Semuanya mengarah dengan menggunakan sifat limit.
Berarti ketika udah sampai di sini, apa yang akan kita lakukan? Ada yang bisa dieliminasi atau dihilangkan? Yang mana? Ini. Kalau misalnya kuadrat dengan ini boleh nggak? Perkalian semuanya. Kalau misalnya X per X kuadrat, bisa nggak? Disederhanakan lagi. Ini pangkat 1. Berarti ini pangkatnya X2 kurang 1. Jadi X aja. Kalau misalnya langsung ibu coret gini boleh nggak? Yakin? Boleh nggak? Ini pangkatnya jadi berapa nih? Ini 1 kurang 2 kan? Nah ini jadi min 1. Sama dengan 1 per X. Jadi kalau misalnya ibu langsung coret boleh nggak? Sama nggak hasilnya 1 per X nanti? Nih, kalau ibu coret. Nah, jadi ini X per X kuadrat sama dengan, kalaupun dicoret sama. Nah, berarti kalau ini gimana? Ini kan pangkat 1, ini pangkat 2, berarti di sini tersisa berapa? 1. Oke, 1 kali X pangkat 4 ada nggak? Enggak. Kemudian X kurang 4 sin X kurang 3 per X tambah 2 kuadrat. Gitu ya. Ini sisa berapa? X kurang 3. Coba dilihat. Ada nggak kira-kira yang bisa kita pisahkan sehingga membentuk sifat yang keberapa? Sekarang kita ada sin. Coba dilihat rumus yang sin. Gimana? Sudah ada yang sama? Yang keberapa? Sifat yang mana? Yang pertama, kita jadikan sin A X kurang A. Nah, sekarang kalau misalnya kita sesuaikan di situ, A-nya berapa di sini? 1. A-nya di sini 1. Tapi kan kita tidak tulis ya. Kemudian B-nya? Yang mana? Yang di sini kah? Ini mana? Di sini yang pertama atau di yang kedua B-nya kalau sesuai dengan yang itu? Coba dilihat. Dia haruslah bentuknya ke sin X kurang A per X kurang A. Nah, berarti di sini ya. Berapa B-nya? 1 juga. 1, 1. Nah, berarti kita ini 1 dikali X kurang 4 per X tambah 2. Gitu ya. Ada kuadrat? Ada. Kemudian sin dikali sin X kurang 3 per X kurang 3. Nah, sin X kurang 3 per X kurang 3 ini apa? Jadi apa? Jadi apa? Nih, coba dilihat, diingat lagi. Dia bukan cuma mengarah ke sini. Coba lihat rumus-rumus sebelumnya. Ingat nggak? Sin X per X. Hasilnya apa? Sin X per X. Atau X per sin X. Hasilnya 1. Nah, 1. Berarti ini hasilnya 1. Nanti 1 di sini. Nah, kemudian yang ini gimana? Diganti. Ketika menemukan seperti ini, apa bisa kita masukkan ke limit fungsi trigonometri? Maksudnya ke rumus yang ada trigonometri. Jadi gimana? Masukkan nilai 3. Oke. 3 kurang 4 per 3 tambah 2 kuadrat dikali 1. Nah, sudah ya? Hasilnya negatif 1 per 1 per 25. Ini hasilnya. Coba lihat yang di buku. Sama ya? Min 1 per 25. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk contoh yang 8? Sudah paham? Bisa? Oke, kita lihat dulu contoh untuk yang di sini. Itu ada nah, ini. Coba dilihat. Sin 4X
Itu gimana penyelesaiannya? Sin 4x kurang 2 ya, per tan 2x kurang 1. Gitu ya. Nah, diingat lagi. Sekarang sin per tan. Ada menemukan sifat sin per tan sebelumnya? Apa rumusnya? Coba bacakan. Sin AX per tan BX sama dengan apa? A per B. Nah, yang kedua, yang pertama kita gunakan ini, yang kedua haruslah, ini kan ada tanda kurung di belakangnya. Berarti yang sebelumnya tadi, apa? Ada nggak nemukan? Sin per tan lagi. Untuk yang X kurang A per X kurang A. Apa hasilnya? Sekarang di sini A per B-nya berapa? Di sini berapa A per B? Sini 1, sini 1. Oke. Apa hasilnya apa? Apa kemarin rumusnya? A per B juga. Nah, jadi sekarang kita mengarahkan kasus ini ke dua konsep ini. Gimana? Langkah pertama? Ini limit menuju setengah ya? Nah, limit menuju setengah. Gimana langkah pertama? Nih, yang di dalam tanda kurung kan haruslah sama. Nah, sedangkan yang di atasnya ada 4x kurang 2, yang di bawahnya 2x kurang 1. Nah 4-nya gimana kan? Setengah, disederhanakan? Dikeluarkan. Oke, jadi berapa nih? Sin 2 2x kurang 1 per tan 2x kurang 1. Sudah nampak hasilnya? Oke, jadi berapa? Di sini berapa? 1. Berarti hasilnya 2 per 1. Nah, 2. Kan jadi A per B ya. A-nya di sini 1, sini juga 1 kalau di rumusnya. Nah, kalau di kasus yang kita temui ternyata A-nya 2, B-nya 1, dan yang di belakang bisa kita coret. Nah, oke, ada yang belum memahami untuk yang rumus limit, untuk limit sin AX kurang A per X kurang A? Sudah? Mau dicatat dulu? Kalau yang sebelumnya udah ada di buku ya, jadi nggak perlu dicatat lagi. Yang ini aja, yang ini. Agak cepat ya ditulisnya.
Sudah? Sudah? Nah, sebelumnya kan kita udah ada membahas yang rumus limit fungsi trigonometri yang dasar sampai dengan yang kita bahas hari ini. Kan sebelumnya belum ada latihan kan? Coba kita latihan dulu ya. Nah, ini. Ketika menemukan kasus seperti ini, hitunglah nilai limit fungsi trigonometri berikut berdasarkan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Tanpa harus membuat uraiannya udah bisa langsung menjawab. Coba yang 1A berapa ya? 4/3. Yang B-nya? Yang C? Oke, udah bisa langsung ya. Oke, untuk yang nomor 2 gimana kemarin? Sudah ada yang mengerjakan? Ada yang mau maju? Silakan. Teman-temannya dicoba dikoreksi. Sebelah sana aja. Kenapa? Yang lainnya coba dikerjakan juga. Nanti dilihat hasil temannya dengan hasil yang kita kerjakan sendiri. Yang lain ada yang mengerjakan. Berapa hasilnya? 3/2. Ada yang menemukan jawaban berbeda? Yang belum mengerjakan dicoba dulu. Bisa. Yang di bawahnya berapa? Sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Dah. Gimana yang lainnya? Caranya sudah benar? Sama? Nah, Ibu mau mengoreksi sedikit ya. Ini kan 2 tan kuadrat 3x kali sin 2x per 4x kuadrat kali sin 6x. Nah, sekarang kan ini ada kuadrat nih. Kalau kuadrat kan kita jabarkan jadi tan 3x kali tan 3x. Di sini sin 2x per ada sin ya. Di sini ada sin. Sin 6x. Sin per sin. Sebelumnya apa? Sin AX per sin BX. Hasilnya A per B. Oke. 2 dikali, ini untuk rumus yang mana? Tan? Yang mana? Tan AX per BX. Hasilnya A per B juga. Ini juga ya. Sama, berarti 2 dikali 3/4
3/1, 2/6. Boleh. Kalau misalnya disederhanakan dulu ini, hasilnya sama atau enggak? Ini 1/3. Sama ya? Oke, 2. Yang lainnya sama hasilnya? Oke. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti ya? Nah, yang ketiga. Ada yang mau coba yang ketiga? Ada yang mau coba? Tadi yang maju siapa namanya? Mita. Ada lagi yang mau coba yang nomor 3? Silakan yang mau coba. Sama. Laila, mau maju silakan. Di sini aja nih. Dihapus aja. Limit X menuju 0. Enam kali sin pangkat 3 sin pangkat 3 2x per sin 4x dikali sin 3x sin 4x dikali sin 3x. Dah. Sama dengan apa? Sinnya pangkat 3. Di bawah aja, di bawah. Kalau nggak mau di bawah aja. Agak dikecilkan sedikit aja tulisan. 6. Oke. Yang lainnya sudah ada yang selesai? Berapa hasilnya? 2. Oke, kawannya ada yang mendapatkan hasil 2. Sin 4x-nya kali sin 3x. Sin 4x-nya ada berapa tuh? 1 atau 2? Dilanjutkan aja dulu. Nanti kita bahas sama-sama. Sin 4x kali sin 3x. Sin, kalau yang di atas sin pangkat 3 kan. Di bawahnya ada yang kuadrat nggak? Kira-kira itu sin 4x-nya ada 3 kali. Kalau misalnya nggak ada kawannya gimana? Kalau nggak ada kawannya per berapa berarti? Nah, per 1. Itu sin 3x. Itu per 1. Oke. Misalkan 6. Sudah? 24 bagi 6.
6. 4. Nanti. Sudah? Gimana teman-teman yang lain? Coba diperiksa yang dikerjakan temannya. Sama hasilnya? Beda? Nih, kalau untuk 6 kali sin, sinnya pangkat 3 ya. Berarti 1, 2, 3. Kemudian sin 4x, sin 3x. Ini 1. Kira-kira kemarin ada nggak yang sin AX-nya per 1? Nggak ada. Yang ada sin AX per X ya. Hasilnya A per ini ada B ya. A per B. Nah, langkahnya gimana nih kalau misalnya tidak ada? Ingat, X menuju 0. Kalau misalnya kita gunakan substitusi, hasilnya berapa? Coba dimasukkan. 6 dikali sin pangkat 3, 2 kali 0. Yang di bawahnya sin 4 kali 0 kali sin 3 kali 0. 3 kali 0? 4 kali 0? 1000 kali 0? Oke. Sekarang sin pangkat 3 2 kali 0. Kan sin pangkat 3 kali 0. Sin 0 itu berapa sih? Ingat, sin 0. Sin 0 derajat berapa? Sin 0. Berapa? Berapa sin 0? Enggak ingat satu pun. Sin 0. Ya Allah. Sin 0 itu? Ya ampun, kalau cos 0? Nih yang satu. Sudah? Nah, berarti 6 dikali 0 per 0 kali hasilnya 0 per valid nggak? Nah, tidak valid. Tidak valid. Kalau tidak valid, makanya kita gunakan cara yang lainnya. Makanya kita menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri lainnya. Berarti substitusi kan tidak bisa. Nah, untuk ini, berarti kalau tidak ada kawannya, berarti kita nilai X-nya jadi apa? Iya. Nah, berarti ini sin, di sini 6, ini pakai ada sifatnya? Ada, berarti sin per sin 2 per 4 ya. Kemudian sin per sin lagi 2 per 3. Nah, berarti di sini sin 2 kali. Oke, ini 6 per 4. Jadi berapa nih hasilnya? Ini di belakangnya sin 2 kali 0 ini berapa? 0. 0 dikali yang di depan? 0. Ngapain harus dicari ini berapa? Karena di belakangnya? Sin 0. Hasilnya kalau 0 valid atau enggak? 0. Valid ya? Apa aja sih kemarin yang tidak valid? Ibu ingatkan lagi? Valid. 0 per 0? 1 per 0 gitu apa? Berarti tak hingga ya. Terus min tak hingga dan lain-lain. Tapi kalau 0? Valid. Jangan lupa. Ini jangan sampai lupa nih, sin 0. Baru mulai sin 0, belum yang 30, 60. Coba dibuka-buka lagi. Apa? Sudut apa itu namanya? Sudut istimewa. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak? Coba ditandai dulu untuk tugasnya halaman 9. Halaman 9 nomor 1, 3, 6, 1, 3, 6, 11, 15. 11, 15. Dicoba-coba dulu, kalau misalnya ada yang menemukan, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Sudah ditandai? Oke, berarti kesimpulannya ada berapa tadi caranya ketika yang pertama, kalau misalnya tidak bisa substitusi haruslah faktor, kemudian apa nih? Aturan-aturan, limit fungsi trigonometri, kemudian apa lagi? Perkalian sekawan, kemudian yang terakhir apa? Apa tadi? Turunan ya. Nah, untuk turunan itu kita bahas di selanjutnya. Terutama pembahasan bab selanjutnya itu di ketakhinggaan limit fungsi trigonometri. Sudah ya? Sudah? Oke. Cukup sekian bab untuk hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan untuk materi yang sebelumnya bisa ditemui Ibu di bawah atau di pustaka ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.